A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudaraku, sahabatku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, kita hidup ini sudah memasuki akhir zaman, sehingga bermuncullah aliran yang mengatasnamakan ajaran agama Islam, yang kalau kita perhatikan apa yang disampaikan, apa yang diuraikan, hanya berdasarkan hafalan lalu disampaikan tanpa sedikit pun pemahaman. Seperti ada seorang ustadz menyampaikan bahwa buaya itu halal hukumnya untuk dimakan, sementara ulama-ulama terdahulu sudah mengatakan itulah haram hukumnya, dengan alasan: satu, hidup di dua alam; dua, binatangnya buas; yang ketiga, bergigi taring. Jadi dihalalkan, yang dulu diharamkan. Yang kedua, yang dulu ulama-ulama mengajarkan supaya anak bayi yang baru dilahirkan sunnah untuk diazankan dan iqamatkan. Tapi ada lagi ustadz yang mengatakan bahwa dalilnya dhaif, berarti anak bayi yang baru lahir nggak sunnah untuk diazankan dan iqamatkan. Jadi supaya anak-anak bayi yang lahir di zaman akhir zaman ini lahir seperti bayi-bayi orang-orangnya kafir. Jadi lahirlah anak orang Islam yang tidak diazankan dan iqamatkan, seperti halnya anak-anak bayi yang lahir dari orang-orang kafir. Nah, kalau kita sudah benar makrifat kita, maka seluruh alam ini adalah menunjukkan kebesaran Allah. Setiap helaian nafas, setiap langkah adalah nilai ibadah. Saudara sholat mendapatkan pahala, benar, bagus. Saudara berzakat mendapatkan nilai pahala, benar dan bagus. Saudara bersedekah mendapatkan nilai pahala, benar dan bagus. Saudara menghubungkan silaturahmi antara saudara seiman, antara adik dan kakak, benar dan sangat bagus. Saudara melihat ada paku di jalan yang bisa membahayakan orang lain, saudara ambil itu paku dan saudara buang, benar dan bernilai pahala. Dan ini semua akan bernilai pahala apabila saudara berniat karena Allah, semata-mata karena Allah. Nah, ada satu yang saudara mungkin tak percaya kalau saya katakan, dan mungkin saudara akan membantah. Apa itu, Pak, ya? Nah, coba saya mau tahu apa yang ingin saya sampaikan. Tidak ada yang tahu kan? Karena belum saya sampaikan. Jadi kita tidak akan tahu
kalau orang itu belum menyampaikan, kecuali orang yang sudah benar-benar ma'rifatnya kepada Allah. Nah, kalau benar ma'rifatnya kepada Allah, maka orang tersebut tanpa kita bilang dia sudah tahu apa maksud dan tujuan kita. Gitu. Jadi kita tidak bisa berbohong terhadap mereka. Nah, orang yang benar ma'rifatnya, dia sudah bisa membedakan mana yang manusia, mana yang Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau ma'rifatnya belum putus, belum sampai, maka dia akan mengatakan bahwa syariat hakikat itu adalah orang yang baru belajar agama. Padahal dasar daripada itu semua adalah di syariat. Hakikat baru datangnya ma'rifat. Ma'rifat itu awaludin ma'rifatullah. Awal agama dengan bermakrifat kepada Allah. Nah, perkara apa yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku? Saudara kentut. Saudara kentut bisa mendatangkan berpahala. Hanya buang angin loh. Buang angin, saudara, yang disebut orang kentut, itu mendapatkan nilai pahala. Bagaimana? Jadi kalau saudara buang angin atau kentut, saudara ingat akan kasih sayangnya Allah. Saudara ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Kau sudah buang angin di perutku ini. Andai kata angin ini tak pernah keluar, bagaimana perutku ini? Gembung dan sangat sakit. Sehingga ada pernah saya jumpai di rumah sakit. Hanya untuk kentut. Hanya untuk kentut buang angin. Bernilai 1.500.000. Coba bayang saudara, hanya untuk buang angin. Saudara harus membayar uang sebesar dulu, tapi waktu saya masih lajangan itu dia harus bayar uang 1.500.000. Yang kalau dikos biayakan dengan sekarang entahlah berapa nilainya itu. Nah, sampai saya itu terkenang saya, benar ya. Andai kata manusia ini tidak bisa buang angin, yang disebut dengan angin duduk, maka berakhirlah hidupnya di dunia ini kalau tidak dapat pertolongan. Nah, betapa Allah itu nyata kasih sayangnya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Hanya dengan kita kentut dapat mendatangkan nilai ibadah apabila kita bersyukur kepada Allah karena sudah menghilangkan penyakit di dalam perut kita. Ada mereka paham akan hal itu? Tidak. Mereka tidak paham. Hanya menyampaikan, membaca, menghafal, menyampaikan. Membaca, menghafal, dan menyampaikan tanpa sedikit pun pemahaman apa yang dia baca. Nah, begitu saudaraku. Jadi segala kehidupan ini akan bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah, karena kita bersyukur kepada Allah. Nawaitu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Sebagai contoh, saudara sholat ke masjid karena ingin saudara dipandang orang. Saudara ingin disebut orang alim, orang yang taat. Maka ibadah saudara dalam hal sholat tidak mempunyai nilai sedikit pun. Hanya capek yang saudara dapatkan. Sepertinya saudara berpuasa. Saudara berpuasa tidak berniat karena Allah, tapi ingin dilihat oleh mertua dan istri, supaya disebut suami yang baik, suami yang taat. Maka semua itu tidak bernilai ibadah. Maka ibadah saudara akan ditolak, tidak akan dicatat sebagai suatu ibadah. Nah, inilah kalau orang sudah memahami akan dinnya Allah. Semoga saudaraku, sahabatku yang setia menonton channel saya ini selalu mendapat rezeki yang halal, kesehatan baik jasmani dan rohani, dan mendapatkan petunjuk Allah di jalan yang lurus, di jalan ihdinas siratal mustaqim, bukan di jalan orang-orang yang dimurkai.
dan di jalan orang-orang yang disesatkan. Dan tak lupa, bagi saudaraku yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, saya akan tetap mendoakan semoga lekas sembuh, sehat seperti sedia kala, dan beraktivitas sebagai mestinya. Allah berikan kesehatan. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.